kasih kepada Bapak Ujang Permana Esos MSI yang sudah hadir di hadapan kita semua. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menghadirkan diri dalam kelas hari ini. Kami dari kelompok terakhir Perdamaian Dunia, Posisi Negara dalam Era Global. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Aura Sinta sebagai moderator sekaligus pemateri 1, lalu ada rekan saya Marisa Fatmawati dan Marvina San Sebastiana sebagai pemateri 2 dan 3. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke diskusinya. Akan saya paparkan terlebih dahulu. Baik, di sini ada latar belakang perdamaian dunia. Teman-teman bisa baca ya, di sini perdamaian dunia merupakan visi global yang belum mampu tercapai. Ini tuh bisa dijelaskan mungkin dalam secara singkat atau secara yang mudah dipahami. Itu perdamaian dunia itu merupakan sebuah cita-cita semua makhluk hidup atau semua negara di bagian negara manapun atau di bagian bumi manapun yang belum bisa tercapai. Dikarenakan banyaknya latar belakang yang mungkin jadi tidak bisa perdamaian dunia itu segera terjadi gitu loh. Nah, salah satunya di Indonesia ini juga kan masih banyak konflik dan juga perbedaan pendapat, opini ataupun bagaimana yang memicu perdamaian dunia ya. Nah, contohnya itu dari keragaman budaya Indonesia ya teman-teman, dari etnis, ras, suku budaya, agama, banyak yang bisa memicu pertikaian terjadi. Lalu di sini ada posisi negara dalam era global. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita harus mempunyai ketahanan nasional, atau ketahanan nasional ini bisa disebut sebagai kemampuan kita atau harga diri kita yang kuat untuk menjaga negara Indonesia agar aman, tentram dan juga nyaman ya teman-teman. Nah, di sini biasanya pemerintah itu membuat pemerintahan yang sejahtera sehingga rakyatnya senang dan juga tidak terjadi yang namanya pertikaian antara negara ataupun dengan sesama masyarakat Indonesia begitu. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Banyak caranya ya. Salah satunya itu dengan mengembangkan sumber daya manusia dengan cara pendidikan. Jika kita pendidikannya banyak sumber daya manusia yang tinggi gitu ya, yang cerdas begitu, kita bisa membuat negara yang kuat dan juga kita bisa menghindari yang namanya pertikaian, lalu kita menciptakan yang namanya perdamaian dunia. Selanjutnya perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan. Perdamaian selain ini merupakan sebuah keadaan juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dilalui dalam transformasi tapi perkembangan suatu konflik. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia. Mewujudkan perdamaian dunia yaitu ada beberapa menurut Cipto Wardoyo. Yang pertama kultural budaya, yang kedua sosial dan ekonomi, yang ketiga politik, dan yang keempat religius agama. Lanjut ada partisipasi Indonesia bagi perdamaian dunia. Tidak hanya lembaga yang membantu dalam perwujudan perdamaian dunia atau lain seperti ASEAN, EEC, Benelux, APEC, IBRD, IMF, UNDP, dan IDA, dan banyak yang lainnya. Indonesia juga berperan serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lanjut, ada eksistensi keanggotaan suatu negara dalam suatu organisasi internasional adalah sebagai hal yang sangat menentukan dan pada dasarnya merupakan persoalan pokok secara konstitusional, seperti berkenaan dengan anggota utama dari suatu organisasi dan juga suatu anggota tambahan. Dalam hubungan internasional, negara-negara diminta untuk memperhatikan kepentingan bersama dan memberikan perhatian terhadap masalah-masalah internasional serta berperan aktif untuk mencari jalan penyelesaiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, pemaparan materinya sudah selesai. Kami memberikan peluang bagi 3 orang penanya untuk mempertanyakan pertanyaannya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Hingga pertanyaan?
dua lagi jawaban ya. Tadi untuk pertanyaan Asya itu kira-kira apakah Palestina dengan Israel akan berdamai atau akan ada perdamaian dunia? Sebenarnya itu sebuah harapan untuk kita semua ya, untuk Palestina kan merupakan saudara satu muslim kita ya, teman-teman. Kita juga tahu itu ya. Nah, untuk berdamai juga kita sering lah berdoa atau kayak sering share di sosial media kita tentang bagaimana kayak tentang apa sih, kita spread love buat teman-teman kita yang ada di Palestina sana gitu ya. Tapi kalau untuk berdamai, dalam Al-Quran juga dijelaskan ya teman-teman, pasti akan berdamai. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan begitu. Tapi di sini mungkin saya nggak bisa kasih jawaban spesifik bakal terjadi kapan perdamaian dunia, tapi bakal pasti ada perdamaian dunia antara Palestina dengan Israel. Mungkin saya berikan faktor-faktor yang mempengaruhi gimana cara perdamaian dunia itu ya. Yang pertama itu adanya dialog antara atau komunikasi antara pihak Israel dan Palestina gitu ya. Itu harus kan. Nah, lalu yang kedua ada dukungan internasional. Jadi setiap negara itu harus mendukung ke Palestina gitu. Kayak support entah dari dari pangan ataupun dari kebutuhan gitu ya. Terus juga atau mungkin dari yang bisa caranya untuk melawan atau gimana lah pokoknya ya. Intinya support dari negara-negara lain internasional gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada pemahaman dan toleransi. Jadi kita harus jadi pihak-pihak Israelnya pun ada toleransi dan juga pemahaman kepada pihak Palestina gitu ya. Dan kita juga ya sebagai yang support itu. Jadi kita yang mendorong yang ya gimana sih sebenarnya kalau misalnya disuruh mensupport juga kan nggak bisa langsung ke pihak Israel ya, kecuali kayak petinggi-petinggi negara gitu ya, baru bisa langsung ke pihak Israelnya. Cuma kan dengan kita selalu share tentang Palestina gitu ya, di sosial media atau di jejaring yang kita punya gitu, insya Allah bakal bisa ada perdamaian antara Palestina dan Israel. Amin. Bagaimana Asya? Sama-sama. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini adalah daftar kondisi negara dalam era global dipengaruhi seluruh serta perkembangan kehidupan internasional. Hal ini karena globalisasi dan perkembangan di luar negara turut mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, dan terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Semoga kita sehat selalu dan bisa masuk kelas berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.